Halo semuanya, ketemu lagi sama aku di YouTube channel Teman Finansial. Pada video kali ini aku akan membahas salah satu aksi korporasi yang menjadi headline bagi para investor saham di Indonesia, yaitu adanya rencana stock split dari perusahaan dengan market kapitalisasi terbesar di Bursa Saham Indonesia, yaitu Bank Sentral Asia atau BCA. Kira-kira kalau misalkan BCA melakukan stock split, apa sih efeknya terhadap perdagangan dari saham Bank BCA itu di pasar saham? Nah, di video ini aku akan coba bahas mengenai hal apa yang akan terjadi jika Bank BCA telah melakukan kegiatan stock split. Sebelum aku mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai apa dampak dari stock split yang akan dilakukan oleh Bank BCA, ada baiknya kita mengetahui dulu nih, apa sebetulnya stock split itu. Jadi, stock split sendiri itu adalah salah satu aksi korporasi di mana perusahaan akan membagi jumlah lembar saham yang dimilikinya menjadi bagian yang lebih kecil. Secara sederhananya, jumlah lembar saham yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan bertambah lebih banyak jika dilakukan stock split. Hal ini juga akan mempengaruhi harga saham dari saham yang sudah melakukan stock split, sehingga harganya juga akan mengalami perubahan. Namun, market kapitalisasi dari perusahaan tersebut akan tetap sama, karena walaupun jumlah lembar saham yang beredar itu lebih banyak, tapi terjadi juga penyesuaian harga setelah dilakukan stock split. Biar kamu lebih paham lagi, aku akan coba kasih ilustrasinya kayak gini ya. Jadi misalkan ada suatu perusahaan X yang memiliki jumlah lembar saham sebanyak 100 lembar, kemudian harga setiap lembarnya adalah Rp1.000. Sehingga market kapitalisasi dari perusahaan X tersebut adalah sebesar 100 lembar dikali 1000, yaitu Rp100.000. Kemudian perusahaan X tersebut akan melakukan stock split dengan membagi saham perusahaannya itu dengan rasio 1:2. Sehingga setelah terjadi stock split, jumlah lembar saham dari perusahaan X tadi yang tadinya adalah 100 lembar, itu dipecah menjadi 2. Sehingga total lembar saham yang ada di perusahaan X itu menjadi 200 lembar. Nah, karena terjadi pembagian lembar saham sebanyak 1:2, harganya pun juga mengikuti. Dimana jika sebelum stock split harganya tadi adalah Rp1.000 per lembar saham, maka setelah dilakukan stock split, harga dari perusahaan X tersebut menjadi Rp500 per lembar sahamnya. Sehingga market kapitalisasi dari perusahaan X ini tidak akan berubah, karena harga dan juga jumlah lembar saham setelah stock split ini juga mengalami adjustment yang sama. Sehingga market kapitalisasi setelah kegiatan stock split dari perusahaan X adalah sebesar 200 lembar saham dikali dengan Rp500. Sehingga market kapitalisasinya akan tetap sebesar Rp100.000 untuk perusahaan X walaupun sudah dilakukan stock split. Nah, setelah kita paham mengenai definisi stock split, kita coba kembali lagi ke rencana stock split saham Bank BCA yang akan dilakukan di September tahun 2021 ini. Jadi, kalau mengacu dari rencana stock split yang akan dilakukan, maka saham BBCA akan dilakukan stock split dengan rasio 1:5. Sehingga kalau misalkan kita mengacu kepada rasio 1:5 ini, maka akan terjadi perubahan jumlah lembar saham yang beredar dan juga harga saham yang akan diperdagangkan dari saham Bank BCA. Jumlah lembar saham Bank BCA yang diperdagangkan pada saat sebelum stock split ini itu ada di angka 24,60 miliar lembar saham. Sehingga jika dilakukan stock split dengan rasio 1:5, jumlah lembar saham yang akan beredar setelah dilakukan stock split akan bertambah besar menjadi
sekitar 123,27 miliar lembar saham, yaitu jumlah lembar saham sebelum stock split dikali dengan 5. Kemudian harga yang akan diperdagangkan dari saham Bank BCA juga akan mengalami perubahan, dimana kalau misalkan harga yang sekarang diperdagangkan untuk saham Bank BCA adalah di range sekitar Rp29.000 sampai Rp34.000 per lembar sahamnya, maka nantinya setelah dilakukan stock split, harga dari saham Bank BCA juga akan mengalami penurunan cukup signifikan, karena tadi rasionya 1:5, sehingga harga saat ini dibagi dengan 5. Sehingga nantinya harga saham BBCA setelah dilakukan stock split itu akan berada pada range harga sekitar Rp5.800 sampai Rp6.800 per lembar sahamnya. Hal ini tentu akan berdampak signifikan ya, karena kalau misalkan di harga lamanya di harga Rp29.000 sampai Rp34.000 per lembar saham, maka minimum dana yang harus disiapkan untuk memiliki saham BBCA adalah di angka Rp2.900.000 sampai Rp3.400.000 per lot sahamnya. Sedangkan setelah dilakukan stock split, di mana harganya telah berubah di angka Rp5.800 sampai Rp6.800 per lembar saham, maka dana minimum yang perlu disiapkan untuk bisa memiliki saham BBCA berada di angka Rp580.000 sampai Rp680.000 per lembar sahamnya. Jadi terjadi penurunan cukup signifikan setelah dilakukan stock split nantinya. Nah, kira-kira apa nih efek yang akan terjadi jika saham BBCA benar-benar sudah dilakukan stock split? Aku akan bahas di bagian berikutnya dari video ini ya. Secara teori, stock split merupakan salah satu aksi korporasi yang biasanya berdampak positif terhadap pergerakan harga saham dari perusahaan tersebut. Hal positif ini terjadi karena umumnya perusahaan yang telah melakukan stock split, maka sahamnya menjadi lebih liquid, sehingga biasanya investor lebih tertarik untuk memperdagangkan saham tersebut. Tapi, apakah betul kalau misalkan perusahaan melakukan stock split, maka harga sahamnya itu akan berkorelasi positif, atau dengan kata lain harganya bisa menjadi lebih tinggi? Coba kita lihat lagi beberapa saham yang sudah melakukan stock split sebelumnya dan kita lihat bagaimana pergerakan harga dari saham tersebut. Yang pertama yang mau aku bahas adalah saham Bank BRI. Saham Bank BRI ini pernah melakukan stock split di tahun 2017, tepatnya di bulan November. Kalau kita lihat di sini, setelah BBRI melakukan stock split, memang terlihat trennya terus untuk naik ya. Tapi kalau misalkan kita lihat sebelumnya, tren dari saham Bank BRI ini juga memang sudah naik. Nah, kemudian kita lihat juga volume transaksi dari saham Bank BRI. Di sini kita bisa melihat memang korelasi peningkatan volume perdagangan dari saham BBRI ini juga terlihat setelah adanya stock split, di mana sebelum dilakukan stock split, volumenya itu terlihat lebih kecil jika dibandingkan secara rata-rata dengan volume transaksi saham BBRI setelah dilakukan stock split. Nah, ini adalah contoh saham yang memiliki korelasi positif setelah dilakukan aksi korporasi stock split. Nah, apakah betul semua perusahaan yang melakukan stock split akan memiliki respon seperti ini? Nah, jawabannya adalah enggak. Ini aku ambil satu kasus lagi di mana setelah dilakukan stock split, korelasinya justru berbalik atau negatif. Nah, ini adalah saham Unilever dengan kode UNVR. Saham Unilever sebelum dilakukan stock split merupakan salah satu saham yang memiliki harga per lembar yang paling mahal di Bursa Efek Indonesia, di mana pada waktu itu sebelum stock split, saham Unilever ini itu diperdagangkan di angka kisaran Rp50.000 sampai Rp40.000 per lembar sahamnya. Setelah dilakukan stock split, di mana stock splitnya adalah memiliki rasio 1:5, maka saham Unilever diperdagangkan di range harga baru di harga 8.000-an. Kalau kita lihat di sini, ternyata setelah dilakukan stock split, tidak ada efek positif
terhadap pergerakan harga saham UNVR. Di sini kita bisa lihat di mana pada saat stock split harganya itu masih berada di range 8 ribuan. Sedangkan setelah dilakukan stock split, ini di bulan September tahun 2021 kita bisa lihat harganya itu diperdagangkan di harga 4 ribuan. Jadi harganya sudah drop sekitar 50% lebih. Jadi kalau misalnya kita melihat dari contoh Unilever ini, belum tentu stock split itu mempunyai korelasi positif terhadap pergerakan harga dari suatu saham. Jadi kita masih harus melihat juga bagaimana kinerja dari perusahaan yang akan melakukan stock split. Nah, kita balik ke kasusnya BBCA, kita akan coba lihat lagi bagaimana sebetulnya kinerja dari saham BBCA untuk melihat apakah stock split yang akan dilakukan oleh BBCA ini bisa memiliki dampak positif terhadap pergerakan harga sahamnya. Tonton video ini sampai habis ya. Kalau kita melihat laporan keuangan dari BBCA, kita bisa melihat bahwa seperti semua perusahaan di dunia ini di tahun 2020, net income dari BBCA ini mengalami penurunan, di mana di tahun 2019 itu BBCA berhasil membukukan net income sekitar 28,57 triliun, sedangkan di tahun 2020 BBCA memiliki net income hanya sebesar 27,13 triliun. Jadi dari tren yang 4 tahun ke belakang sebetulnya naik dari 2016 sampai 2019, itu mengalami penurunan di tahun 2020. Namun kalau kita melihat lagi laporan keuangan terbaru dari BBCA, yaitu yang ada di kuartal 2 tahun 2021, dari income statement-nya kita bisa melihat sepertinya pemasukan dari BBCA ini sudah mulai kembali ke level di sebelum pandemi di tahun 2019. Kita bisa melihat di sini revenue yang didapatkan oleh BBCA ini sudah lebih tinggi jika kita bandingkan dengan revenue yang didapatkan di kuartal 2 tahun 2019. Kemudian kalau misalkan kita lihat juga dari net income-nya juga sudah terjadi peningkatan juga jika dibandingkan dengan tahun 2019. Jadi sepertinya memang bisnis dari BBCA ini sudah mulai recover ya, setelah sebelumnya di tahun 2020 sangat terpukul akibat dari pandemi COVID-19. Nah, kalau misalkan kita lihat juga tren dari perkembangan sektor perbankan, kita bisa coba lihat juga di tahun 2020 di sini terjadi peningkatan non-performing loan dari perusahaan BBCA. Di mana non-performing loan ini adalah merupakan salah satu indikator kesehatan dari suatu bisnis perbankan. Secara sederhananya, non-performing loan ini adalah gambaran berapa rasio dari pinjaman dari suatu bank yang mengalami macet dibandingkan dengan total seluruh pinjaman yang diberikan oleh bank tersebut. Bank BCA ini memang seperti yang kita lihat tadi ya di laporan keuangannya di tahun 2020, ini sesuai dengan efek dari COVID-19 di mana membuat semua perbankan itu mengalami peningkatan non-performing loan. Nah, kalau sebelumnya kita udah lihat bahwa net income dari BBCA ini mengalami peningkatan dan mulai kembali ke level sebelum pasca pandemi, kita harus lihat juga nih gimana performa loan dari Bank BCA ini. Kalau kita lihat di laporan keuangan terbaru, kita compare untuk kuartal 1 dan kuartal 2 tahun 2021, di sini kita bisa lihat nih, sebetulnya non-performing loan dari BBCA ini sedikit mengalami peningkatan. Jadi kalau misalkan di kuartal 1 itu masih sama dengan akhir 2020, yaitu di angka 1,8%, tapi di kuartal 2 sudah sedikit mengalami peningkatan nih. Kalau kita lihat di sini, angka dari non-performing loan BBCA ini berada di angka 2,4%. Tapi angka ini masih terbilang kecil dan masih sehat kalau kita mengacu ke standar yang telah ditetapkan oleh OJK, di mana OJK sendiri menetapkan non-performing loan yang bisa dikatakan sehat atau bisa di-manage itu ada di angka 3,2%. Nah, kemudian walaupun non-performing loan-nya itu mengalami peningkatan, tapi kalau kita kembali ke net income yang dicetak oleh BBCA di kuartal kedua tahun 2021, sebetulnya
kinerja dari BBCA ini itu udah mulai kembali ke level sebelum pandemi di tahun 2020. Nah, satu hal lagi mau aku bahas dari kinerja dari BBCA ini adalah mengenai digital banking yang mulai dikembangkan oleh BBCA. Seperti yang kita tahu, sekarang ini tren dari perbankan ini adalah justru ke arah digital banking. Sehingga banyak bank-bank kecil yang tadinya tidak memiliki aset yang besar, akhirnya bertumbuh dengan sangat tinggi dan signifikan akibat mereka memasuki digital banking. BBCA sendiri merupakan salah satu bank yang pertama kali memanfaatkan teknologi digital dalam layanan perbankannya, karena BBCA merupakan bank pertama yang menerapkan internet banking di Indonesia. Nah, namun BBCA belum memasuki ranah full digital banking, di mana seperti kalau misalkan ada produk-produk kayak Genius, Digibank, ataupun yang terbaru dari Bank Jago ya, itu mereka punya produk full digital banking. Nah, BBCA ini juga mulai mengembangkan digital banking yang dinamakan Blue. Nah, kita coba lihat apakah memang tren digital banking dari BBCA ini mengalami peningkatan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari volume transaksi dari pengguna atau nasabah Bank BCA, kita bisa lihat nih, di sini terjadi peningkatan yang sangat signifikan khususnya untuk pengguna mobile banking. Selain itu, dominasinya juga masih ada di pengguna yang menggunakan mobile banking serta internet banking dibandingkan pengguna yang menggunakan ATM ataupun branch dari si Bank BCA ini sendiri. Sehingga kalau melihat volume transaksi yang terus berkembang untuk mobile banking dan juga internet banking, maka dengan diluncurkannya produk digital banking Blue tadi, aku cukup optimis untuk kinerja dari Bank BCA ini, karena tren dari Bank BCA ini menunjukkan bahwa online banking akan menjadi salah satu fondasi utama dari kinerja Bank BCA. Nah, kalau udah melihat bagaimana kinerja dari Bank BCA tadi, menurut aku aksi stock split yang akan dilakukan oleh Bank BCA di bulan September 2021 ini kemungkinan besar akan memiliki dampak yang positif kalau menurut aku. Karena secara kinerja sepertinya saham BBCA ini memiliki kinerja yang membaik jika dibandingkan dengan kondisi pada saat COVID-19 di tahun 2020. Dengan kinerja yang terus membaik dan juga ketika akan dilakukan stock split, maka volume transaksi dari saham BBCA ini justru akan meningkatkan, sehingga banyak orang yang bisa membeli saham BBCA. Ini bisa berdampak cukup positif karena ketika performanya bagus dan didukung dengan pertumbuhan volume transaksi, ada chance yang cukup besar untuk harganya itu cenderung naik. Jadi kalau menurut aku ada kemungkinan stock split dari BBCA ini bisa memiliki dampak terhadap kenaikan harga saham BBCA. Tapi sekali lagi ini adalah analisa aku ya. Jadi belum tentu apa yang aku analisa di sini itu merupakan hal yang akan terjadi setelah stock split. Karena banyak faktor yang bisa mempengaruhi pergerakan dari harga saham dari BBCA ini gitu. Jadi buat kamu yang ingin tertarik juga memiliki saham BBCA setelah stock split, kamu juga harus melakukan analisa kamu sendiri supaya kamu bisa menentukan apakah kamu memang benar-benar ingin membeli saham BBCA atau enggak. Terima kasih banyak udah nonton video aku. Semoga apa yang aku jelasin di video kali ini dapat membantu kamu lebih memahami lagi mengenai aksi stock split yang akan dilakukan oleh BBCA. Kalau kamu punya pertanyaan lainnya mengenai kegiatan stock split BBCA ini, jangan ragu untuk tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Aku akan coba bantu jawab supaya kamu lebih paham lagi mengenai apa yang aku jelaskan di video ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Sampai ketemu di video lainnya.